400 ribuan aja untuk sebuah water cooling kit. Murah banget emang. Performa oke, gantengnya maksimal. Kayaknya susah cari lawannya. Hai, ketemu lagi bersama saya Andi dari Jawara Media. Ya, sore ini saya full tim teman-teman, ditemani Bambis di kamera dan ada Mas Agus yang duduk manis di sebelah Bambis entah sedang apa. Oke, teman-teman, salam istimewa dari Jogja. Jogja yang kata sebagian orang ngangenin banget. Dan one day kita juga berharap bisa seperti Jogja, dikangenin teman-teman. Oke, episode kali ini kita akan membahas terusan yang kemarin dari brand yang sama. Jadi sebuah brand yang baru masuk ke Indonesia tahun 2020 ini, di Oktober ini, ya suatu brand cooling solution untuk PC. Brandnya PC Cooler. Ini dia barang-barangnya, all-in-one-nya. Episode kemarin kita sudah membahas ASF-nya dan kesimpulannya secara performa bagus dan harganya mengejutkan. Murah banget. Oke, sekarang kita akan membahas all-in-one water cooling kit dari PC Cooler. Di sini ada dua buah water cooling kit dari PC Cooler. Yang pertama ini 120 mm AIO water cooling kit dari PC Cooler. Nama resminya sesuai akte kelahirannya adalah GICL 120VC. Ini adalah sebuah compact water cooling system 120 mm, kecil radiatornya seperti ini dan didinginkan oleh single fan 12 cm. Di sini ada water blocknya dan water pumpnya harusnya ada di water block karena kabelnya nempel di water block. Sistem ini sudah dilengkapi dengan RGB lampu di fan dan di water block ya, walaupun masih fix RGB, nggak bisa dirubah-rubah. Terus support prosesornya apa? Untuk Intel support 1151, 1150, 1200 LGA sampai ke LGA 2011 juga support. Dan untuk AMD, AM3, AM4 support. Jadi hampir semua mainstream processor bisa disupport oleh sistem ini. Terus apalagi poinnya? Poinnya di harga. Ya, saya sudah survei sampai saya penasaran di beberapa marketplace yang saya lihat. Untuk sistem water cooling kit seperti ini 120 mili harganya rata-rata 600 ribuan. Tapi PC Cooler offering ke SRP-nya, ke marketnya, ke retail price-nya di harga 400 ribuan aja. Ini yang membuat saya semangat untuk membenchmarknya. Apakah dengan semurah itu performanya bisa bagus juga kayak HSF-nya? Habis ini kita akan bahas. Sebelumnya kita akan pindah dulu ke kakaknya. Tiba lagi. Kakaknya karena lebih besar ya kita sebut kakaknya aja ya biar gampang. Ya, ini 240 mm artinya bisa dipasangi dua buah fan 12 cm paralel di sini. Nama lengkapnya adalah GI CX240. Dan hampir semua poin yang saya harapkan bisa di-provide oleh sebuah water cooling system 240 dijawab oleh PC Cooler. Harganya murah, 800 ribuan aja. Terus apalagi, tampilannya ganteng, cantik. Ya, RGB-nya addressable. Dua buah fan dan water block-nya yang ada RGB nanti ketika dinyalakan itu bisa synchronize dengan motherboard asalkan motherboard teman-teman ada ARGB header-nya. Support hampir semuanya brand besar ya, sistem RGB-nya seperti Aurasync Asus, Polychrome-nya ASRock, terus Mystic Light-nya MSI, Gigabyte apa jadinya? Fusion itu juga support. Jadi kalau teman-teman punya motherboard yang ada ARGB header-nya bisa synchronize dengan water block-nya, dengan fan-nya. Terus kalau yang belum punya motherboard yang ada synchronize-nya gimana? PC Cooler menyertakan sebuah controller berkabel seperti ini, jadi bisa secara manual dikontrol lewat sini. Cek ganti warna. Tiga-tiganya bisa sinkronis, cuma tidak bisa sinkron ke motherboard kalau pakai controller ini ya teman-teman. Apa poin lainnya? Ya, ada satu poin yang membuat saya cukup happy, cukup senang dengan PC Cooler ini karena lengkap support prosesornya, terutama di AMD. Kalau di Intel sama ya, sampai ke 2011 dia support. Tapi di AMD ada tambahan TR4 dan TRX 40 support. Dibawakan langsung bracketnya dari paket penjualan. Jadi teman-teman kalau menggunakan processor Threadripper atau ya Threadripper Gen 1, Gen 2 TR4 ataupun Gen 3 yang TRX 40 itu bracketnya sudah dibawakan secara default dari paket penjualannya. Di beberapa kasus brand lain itu bracketnya opsional, bahkan beberapa tidak menyediakan bracket sehingga tidak bisa digunakan untuk motherboard X399 ataupun TRX 40.
Jadi harus cari yang support. Dan ini support dan harganya 800 ribuan. Dan memang secara official dia nulis di sini support sampai 250 watt TDP. Jadi memang yang ada sekarang di market salah satu yang di atas 200 watt tuh ya itu Threadripper itu 240 watt kalau nggak salah. Oke, habis ini kita akan uji performanya. Kalau ganteng sih oke, ganteng. Dua-duanya harusnya cukup ganteng di harganya, itu cukup juara ya gantengnya di harga, range harganya. Cuman gimana performa pendinginannya? Secara teori harusnya ini lebih dingin daripada HSF biasa karena dia menggunakan media air untuk membantu transfer panas yang dihasilkan prosesor untuk didinginkan di radiator dengan semburan fan. Tapi prakteknya bagaimana? Habis ini kita akan benchmark bareng-bareng. Kita akan bandingkan dengan HSF yang kemarin kita uji. Kita ambil dua aja ya. Bright Prism-nya AMD dan yang dari PC cooler yang terbaik yang kemarin itu adalah D56V. Kita akan bandingkan dengan ini, dua ini performanya. Untuk testbed yang sama, kita menggunakan Ryzen 7 4750G, kita overclock 4,3 GHz dengan V-Core 1,4. Kita lihat apakah bisa menekan suhunya lebih dingin atau tidak kedua water cooling ini. Yuk kita coba bareng. Dan sesuai dengan prediksi saya teman-teman, ternyata memang benar water cooling kit ini lebih baik daripada HSF untuk performa pendinginannya. Tadi kita lihat C120 mili ini aja lebih bagus dibandingkan HSF terbaik yang kita coba di episode lalu, yaitu PC cooler D56V. Secara konstan dan meyakinkan dia pada selisih sekitar 2-3 derajat lebih dingin dibandingkan HSF terbaik yang kita uji kemarin. Dan kakaknya ini dengan kekuatan 240 mm radiator dan 2 buah fan 12 cm membuat suhunya juga lebih dingin dari yang 12 cm ini sekitar 3-4 derajat. Terus opsi apa yang bisa kita lakukan dengan lebih dinginnya suhu kerja? Tadi sudah kita coba bareng-bareng bahwa ada opsi-opsi lain yang bisa kita terapkan ketika suhu kerja prosesor itu lebih dingin. Tadi kita lihat bahwa untuk mengejar clock 4,3 GB, kemarin kita di pas menguji HSF harus sampai ke 1,4 volt untuk stabil melakukan benchmark yang kita lakukan dengan simulasi render Cinebench R20. Tapi dengan menggunakan cooling system water cooling ini, dengan suhu yang hanya sedikit ya, mungkin sedikit lebih rendah ya, kita bahkan bisa menurunkan V-core-nya
harusnya 1,4. Dengan yang ini kan jelas lebih dingin sedikit, itu bisa diturunkan jadi 1,356 saja dan stabil. Kalau kemarin pakai HSF harus 1,4 baru stabil, tapi dengan suhunya lebih dingin, dia bisa menurunkan 0,04 voltase untuk berjalan di 4,3 giga, dan efeknya suhunya bisa lebih turun lagi, hanya sekitar 71-72 saja full loadnya ketika kita turunkan V-core-nya 1,36 something volt. Terus kita ganti lagi yang ini lebih dingin lagi daripada yang 120 mili. Dengan skenario yang sama, kita ngejar 4,3 GHz all-core flat. Kalau ini bisa turun 1,365, ini turun lagi. Karena suhunya lebih dingin, dia bisa bekerja stabil di 4,3 giga di 1,325 volt saja. Dengan apa efeknya ketika turunkan ke 1,325, suhunya jadi lebih turun lagi. Jadi untuk 4,3 GHz stabil lolos benchmark tadi, dia hanya butuh 1,325 volt dan suhunya turun di bawah 70 derajat. Itu sesuatu yang mungkin bisa menjadi poin teman-teman. Kenapa harus mengganti cooling system yang lebih baik? Habis ini satu poin lagi yang akan saya coba. Kita akan mencoba dalam kondisi default. Kita menggunakan stok coolingnya AMD Right Still, dan kita akan bandingkan kalau kondisi default apakah penggunaan water cooling sistem ini yang secara umum sistem pendinginan yang jauh lebih baik bisa meningkatkan performa. Nggak di overclock, default aja. Default kita benchmark dengan stok fan-nya. Lalu kita ganti ini, water cooling system, kita benchmark. Apakah bisa lebih tinggi skornya? Kalau teori saya benar yang kemarin saya utarakan bahwasanya turbo boost-nya, maksimum boost-nya itu rata-rata akan naik ketika suhunya turun. Harusnya dengan menggunakan water cooling system yang jauh lebih baik sistem pendinginan ini, skornya secara konstan bisa lebih tinggi. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, teman-teman, seperti informasi yang pernah saya sharing di episode lalu, perlukah kita mengganti cooling system untuk prosesor kita dengan yang lebih baik apabila skenarionya kita nggak mau mengoverclock prosesor kita? Jadi kalau kita jalan default aja, apakah mengganti cooling system dengan yang lebih baik itu mempunyai efek atau tidak? Ya, sudah kita buktikan bareng-bareng emang ada efeknya. Ini teorinya bagaimana? Ya, contoh kasus di 4750G dan di semua prosesor AMD Ryzen ya. Di spesifikasinya pasti tertulis base clock-nya berapa, maksimum boost-nya berapa. Contoh kasus di 4750G Ryzen 7 yang kita pakai, basic clock-nya itu 3,6 GHz. Dan maksimum boost-nya itu 4,4 GHz. Jadi, apabila kita menggunakan aplikasi yang membutuhkan resource processing tinggi, AMD akan mengizinkan core-core-nya ini bekerja di clock yang lebih tinggi dari base clock-nya, di atas 3,6 GHz, dan maksimum sampai ke 4,4 GHz. Tapi untuk mencapai ke 4,4 GHz itu tidak semua core-nya sampai ke sana. Hanya beberapa core saja. Dari 8 core Ryzen 7 ini mungkin 1 atau 3 core saja yang bisa mencapai 4,4 GHz. Itu pun tidak flat, temporary saja, hanya beberapa saat saja. Terus core-core yang lainnya bagaimana? Core-core yang lainnya pasti juga berjalan di atas base clock-nya, tapi ini ditentukan juga oleh suhu kerjanya.
Semakin rendah suhu kerja prosesor, rata-rata clocknya ini akan jauh lebih tinggi dari base clocknya ketika suhu prosesornya lebih rendah. Jadi kalau suhu prosesornya sedikit lebih tinggi, dia pelan-pelan akan menurunkan rata-rata clock kerja prosesornya. Jadi dari contoh tadi yang sudah kita benchmark, dengan menggunakan Wright Stealth bawaannya Ryzen 7 Pro 4750G, memang paket penjualnya dengan Wright Stealth ya. Kita tidak bisa menyentuh angka chain base-nya di atas 4700, 4600 sekian secara konstan beberapa kali loop segitu. Tapi begitu kita gunakan water cooling, kita pakai yang 240 tadi ya, yang notabene suhu kerjanya jauh lebih rendah. Secara umum beberapa kali loop kita sudah bisa konstan mencapai skor di atas 4700. Ini terbukti suhu kerja yang lebih rendah bisa menaikkan rata-rata core clock ketika sistem itu tadi kita bebani dengan simulasi render. Ketika aplikasinya butuh resource processing tinggi, dia bisa lebih tinggi secara rata-rata karena suhu kerjanya lebih dingin. Begitulah kira-kira. Oke, teman-teman, semoga informasi ini bisa berguna buat teman-teman. Tetap dukung channel kita dengan subscribe dan share. Dan apabila teman-teman suka dengan konten yang kita bawakan, bisa kasih jempol like ke kita. Apabila ada salah informasi atau saran-saran buat kemajuan kita, monggo ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.